Bismillah. Alhamdulillah, sekarang kita lanjutkan masih dalam bahasan pembakaran senyawa hidrokarbon bagian yang kedua, kimia kelas 11 IPA. Nah, yang kita bahas pada pertemuan kali ini tentang dampak bahan pencemar, dampaknya bagi kesehatan dan lingkungan, serta cara mengatasinya ya. Yang pertama nanti ada dampak bahan pencemar. Yang pertama ada CO2, nanti ada CO, ada SO2, ada SO2 dan SO3, ada NO dan NO2. Yang kelima nanti ada pencemar butiran. Yang terakhir keenam ada partikel timah hitam ya. Yang pertama CO2, namanya karbon dioksida ya. Nah, nanti peningkatan kadar CO2 di udara dapat menyebabkan peningkatan suhu di muka bumi. Jadi sebenarnya kalau CO2 dalam jumlah normal dia tidak berbahaya, tapi zaman dulu kan berbeda dengan zaman sekarang ya. Zaman dulu belum banyak kendaraan, sehingga gas CO2 hasil pembakaran dari kendaraan bermotor atau dari pabrik itu belum banyak seperti saat ini. Nah, semakin banyak kendaraan, nah maka nanti peningkatan CO2 di udara meningkatkan suhu di permukaan bumi. Nah, CO2 yang tergolong gas rumah kaca. CO2 ini tergolong gas rumah kaca. Nah, nanti peningkatan suhu kan tadi kalau CO2-nya banyak, suhunya meningkat di muka bumi. Nah, peningkatan suhu ini karena meningkatnya kadar gas rumah kaca yang disebut pemanasan global ya. Jadi CO2 ini tergolong gas rumah kaca. Makin banyak CO2, suhunya meningkat. Kalau suhunya meningkat, nah nanti akan terjadi pemanasan global. Nah, orang yang menghirup terlalu banyak karbon dioksida atau CO2 akan tercekik dan susah bernafas, sehingga akhirnya jatuh tak sadarkan diri. Ini akibatnya ya. Nah, kenapa? Akibat tingkat oksigen yang menurun. Harusnya kan manusia menghirup O2, oksigen. Nah, tapi karena kadar CO2 banyak di udara, jadi yang terhirup lebih banyak CO2. Nah, harusnya O2 jadi CO2, jadinya dia sesak napas, susah bernapas, sehingga jatuh tak sadarkan diri karena oksigennya nurun. Kenapa? Karena yang dia hirup yang banyak dihirup gas CO2. Seperti itu ya. Ini gas CO2. Setelah gas CO2, yang kedua itu gas karbon monoksida ya. Nah, karbon monoksida ini CO. Nah, CO ini bersifat racun, dapat menimbulkan rasa sakit pada mata, saluran pernafasan dan paru-paru. Nah, CO ini dihasilkan dari kemarin udah kita bahas ya, dari pembakaran kendaraan atau asap pabrik yang tidak sempurna. Kalau dia sempurna hasilnya CO2. Sebenarnya mah CO2 nggak berbahaya karena digunakan untuk tumbuhan berfotosintesis. Tapi kalau kadar CO2-nya banyak karena kendaraan dan pabrik semakin banyak, sedangkan jumlah tumbuhan yang memanfaatkan CO2 ini berkurang karena banyak ditebang pohon, hutan banyak digundulin, jadi nggak ada lagi yang menyerap CO2. Jadi kandungan CO2 tuh banyak di muka bumi. Nah, itu yang berbahaya. Tapi kalau dia dalam kondisi normal dia nggak berbahaya. Nah, berbeda sama CO. CO ini dalam keadaan sedikit juga berbahaya. Dia bersifat racun, dapat menimbulkan rasa sakit pada mata, saluran pernafasan dan paru-paru. Nah, bahayanya gas CO ini dia dapat bereaksi dengan hemoglobin, membentuk COHB, karboksi hemoglobin. Harusnya yang bereaksi dengan hemoglobin kan O2.
ya, bereaksi dengan darah, dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, tapi karena laju reaksinya si CO sama O2 ini lebih tinggi CO, jadi yang bereaksi dengan hemoglobin tuh si CO, kalah O2-nya. Nah, jadi udara dengan kadar CO yang lebih dari 100 ppm dapat menimbulkan sakit kepala dan gangguan pernafasan. Kadar lebih tinggi dapat menyebabkan kematian, ya. Ini berbahaya si CO ini. Yang ketiga selanjutnya SO2 dan SO3, sulfur dioksida dan sulfur trioksida, ya. SO2, ini SO3, ya. Nah, gas tersebut bila bereaksi dengan air dapat membentuk asam sulfit dan asam sulfat. Ini nanti membentuk asam sulfit, ini membentuk asam sulfat yang dapat merusak jaringan dan menimbulkan rasa sakit. Nah, bila oksida belerang larut dalam air hujan dapat menyebabkan hujan asam. Hujan asam berarti nanti pH air hujannya kurang dari 7, ya. Ini penyebab hujan asam. Nah, NO dan NO2. Campuran NO dan NO2 dilambangkan sebagai NOx yang dapat bereaksi dengan bahan pencemar lain menimbulkan asbut, singkatan dari asap kabut atau smoke dan fog, ya. Asap dan kabut, smoke dan fog. Nah, si NO dan NO2 ini menyebabkan iritasi pada mata dan pernafasan serta menjadikan tanaman menjadi layu, ya. Selanjutnya pencemaran butiran, ya, dapat berupa asap, debu, dan pasir halus yang dapat menyebabkan gangguan daya pandang. Jadi kayak daya pandangnya tuh deket gitu, harusnya jauh karena banyaknya butiran pencemar, jadi daya pandangnya deket, ya. Mengganggu pernafasan, mengotori pakaian, bangunan, dan tanaman. Jadi rumahnya tuh baru dibersihin udah ada debu lagi gitu, ya. Nah, yang keenam, partikel timah hitam. Senyawa timbal PbO dapat mengendap pada tanaman atau makanan yang terbuka. Kalau ada pakaian kita atau makanan terbuka, dia bisa mengendap di makanan atau pakaian sehingga bahan makanan terkontaminasi. Nah, gejala keracunan timbal antara lain sakit kepala, mudah lelah, kerusakan otak, ginjal, dan hati. Ini bahayanya, ya. Nah, gimana cara mengatasinya? Cara mengatasi dampak pembakaran bahan bakar terhadap lingkungan dan kesehatan. Nah, bahan bakar ini kan dihasilkan dari minyak bumi, batu bara, gas alam, ya. Itu yang digunakan sebagai bahan bakar. Nah, minyak bumi ini kemarin berasal dari jasad renik yang terpendam jutaan tahun dalam perut bumi. Nah, dengan suhu dan tekanan yang tinggi, jasad renik itu terpendam jutaan tahun ini berubah jadi minyak bumi atau gas alam, ya. Nah, minyak bumi inilah yang diolah, salah satu olahannya itu bahan bakar. Nah, jadi bahan bakar ini asalnya dari minyak bumi. Minyak bumi ini senyawa yang paling banyaknya senyawa hidrokarbon CXHY, ya. Nah, cara mengatasi dampak pembakaran bahan bakar terhadap lingkungan dan kesehatan. Yang pertama, melarang dan mengurangi penggunaan bensin yang mengandung timbal atau PB. Di Amerika Serikat, penggunaan bahan bakar bermuatan timbal menurun lebih dari 5% dari tahun 1976 sampai 1980, sehingga menurunkan kadar timbal dalam darah sampai 37%. Nah, alhamdulillahnya sekarang kendaraan udah ada, ya, yang bukan menggunakan bahan bakar tapi dengan listrik, ya. Nah, yang kedua, pemeliharaan alat pembakar seperti knalpot kendaraan dan kompor rumah tangga sehingga proses pembakaran lebih sempurna. Kalau sempurna sebenarnya nggak terlalu berbahaya karena tidak menghasilkan CO, ya. Yang ketiga, memperhatikan kualitas bahan bakar. Makin baik kualitas bahan bakar, makin baik daya bakarnya sehingga akan mengurangi polusi. Yang keempat, mengganti bahan bakar dengan bahan bakar alternatif non-petroleum seperti metanol, etanol, dan gas alam yang dimanfaatkan, atau gas petroleum cair dan hidrogen atau baterai listrik yang dapat menghapus pencemaran oleh pipa
knalpot. Jadi mengganti bahan bakar yang lebih ramah lingkungan ya. Yang kelima, mengoksidasi bahan bakar dengan menambahkan alkohol, membentuk gasohol, bensin dan alkohol. Nah, bahan bakar ini terbakar lebih sempurna sehingga dapat menurunkan emisi karbon monoksida. Jadi pembakarannya sempurna karena tidak menghasilkan gas karbon monoksida ya. Yang keenam, bisa juga dengan menurunkan kadar sulfur sehingga pada saat pembakaran mengeluarkan sulfur dioksida lebih sedikit ya. Biasanya bahan bakar yang mengandung sulfur ini bahan bakar atau minyak bumi yang ada di daerah-daerah yang pegunungannya masih aktif ya, seperti di Indonesia ya. Beda minyak bumi yang di Timur Tengah sama kandungan minyak bumi yang di Indonesia ya. Di Indonesia biasanya lebih ada kandungan sulfurnya dibanding minyak bumi yang di Timur Tengah, sehingga minyak bumi yang ada di Timur Tengah biasanya harganya lebih mahal dibanding yang ada di Indonesia. Nah, mengadakan bahan bakar alternatif yang membakar lebih bersih. Jadi pembakarannya itu lebih bersih dari bensin dan minyak diesel yang merupakan campuran berwawasan lingkungan. Campuran ini merupakan formulasi ulang yang menurunkan daya penguapan sehingga menurunkan konsentrasi benzen dan komponen beracun lainnya. Menggunakan bahan bakar alternatif. Yang ke-8, menggalakkan penggunaan kendaraan dengan bahan bakar gas atau BBG ya, bahan bakar gas. Yang ke-9, memperbaiki mutu kendaraan bermotor, diantaranya dengan mengembangkan sarana untuk memanaskan katalis sehingga mesin kendaraan dapat hidup lebih cepat dan pencemaran berkurang. Yang ke-10, penghijauan atau pembuatan taman dalam kota. Yang ke-11, penggunaan bahan bakar alternatif yang dapat diperbarui yang lebih ramah lingkungan seperti tenaga surya atau sel bahan bakar ya. Kalau minyak bumi ini sumber daya yang tidak dapat diperbarui karena untuk menghasilkan minyak bumi ini perlu jutaan tahun ya, bertahun-tahun, jasa tektonik yang terpendam jutaan tahun dalam perut bumi, dan itu juga nggak otomatis jadi minyak bumi, harus dengan suhu dan tekanan yang tinggi baru dia bisa berubah jadi minyak bumi. Nah, ciri-ciri negara yang punya suhu dan tekanan yang tinggi yaitu negara-negara yang punya gunung ya, yang banyak gunungnya. Salah satunya Indonesia, maka Indonesia kaya minyak bumi. Salah satunya lagi di Timur Tengah kan banyak gunung juga ya. Nah itu. Nah karena ini pembentukannya memerlukan proses yang sangat lama, maka gunakan bahan bakar alternatif yang sekarang sudah mulai dikembangkan ya, yang lebih ramah lingkungan seperti tenaga surya dan sel bahan bakar. Cukup sekian pertemuan kali ini ya, semoga dapat dipahami. Ini pertemuan ketiga ya, tentang pembakaran senyawa karbon ya. Insyaallah udah selesai tentang KD1 itu pembakaran senyawa karbon. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya tentang KD2, lanjut ke KD2. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.